Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk teman-teman kemarin yang tidak hadir, saya akan mengulanginya dari awal, yaitu ada perkenalan Hangul. Ya, kita itu ada di dalam bahasa Korea. Huruf Korea itu terdiri dari 4 jenis. Ya, jadi ada vokal tunggal, vokal rangkap, konsonan tunggal, sama konsonan rangkap. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang vokal tunggal. Vokal tunggal itu ada apa aja? Ya, ada 10 macam vokal tunggal itu ada A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, Yu, E, I. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menghafalkan, saya kasih tip dan triksnya, yaitu dari huruf E dan I. Kita akan menuliskan huruf E ini, ya, E dan I menjadi tanda plus, ya. Jadi ketika teman-teman ada tanda plus, itu teman-teman akan mudah menghafalkan A, Ya, O, Yo, O, Yu, E, I, ya. Jadi kalau misalkan kita tutup yang sebelah kiri di gini tulisannya, ya. Nah, ini kita tutup sebelah kiri. Nah, ini hurufnya menjadi A. Ini menjadi A dari tanda plus ini tadi. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya teman-teman bisa hafal? Kita tanda tutup sebelah kiri, hurufnya menjadi begini, ya. Itu adalah huruf A. Nah, kita tutup yang bagian bawah, hurufnya menjadi begini. Ini adalah O. Oke. Nah, kita tutup yang sebelah kanan, hurufnya menjadi begini. Itu adalah O. Kalau kita tutup yang sebelah atas, hurufnya menjadi seperti ini. Itu adalah U. Nah, dari sini teman-teman tadi sudah saya jelaskan. Jadi teman-teman sudah hafal ada E. Ini adalah E. Ini ada I, huruf I dalam bahasa Indonesia. Ada A. Ada O. Ada O. Ada U. Nah, ini baru 6. Nah, ketika teman-teman dalam vokal tunggal itu ada 10. Ada 10 jenis. Nah, ini yang satunya ditambahkan yang 4. Jadi ada seperti ini. Jadi dari kata A itu ditambahkan dengan huruf horizontal satu lagi menjadi Ya. Oke. Jadi dari kata A menjadi Ya. Nah, dari kata O seperti ini kita tambahkan satu lagi, ini menjadi Yo. Dari huruf O kita tambahkan satu lagi menjadi Yo. Yo, ya, bukan Yu. Kalau Yo yang ini, yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan adalah Yo. Nah, setelah huruf Yo, ini kita ada huruf U. Kita tambahkan garis vertikal satu lagi menjadi U. Dari sini teman-teman sudah hafal 10 vokal tunggal. 10 vokal tunggal itu ada apa aja? Yaitu ada A, ada Ya, O, Yo, O, Yo, U, Yu, E, I. Nah, vokal tunggal itu ada 10 macam.
Tapi kalau misalkan teman-teman mau mengartikan menuliskan dalam tata bahasa atau dalam sebuah kata dalam bahasa Korea, semua ini harus diamankan menggunakan konsonan ing, ya. Jadi semua ini teman-teman diamankan menggunakan ing. Maka teman-teman bisa menggunakannya dalam sebuah kata. Maksudnya bagaimana? Jadi A, ketika teman-teman menuliskan dalam sebuah kata harus begini, ya. Ini yang benar. Kalau teman-teman cuma menulis seperti ini adalah salah. Oke. Nah, sekarang ini adalah A, kita tambahkan menjadi ini adalah ya. Ini kita tulis iyangnya dulu. Ini menjadi o. Ini yo. Ini adalah o. Yo. U. U. I. Ini ya. Nah, penulisannya harus seperti ini. Jadi iyangnya kalau misalkan huruf A sama O, A, ya, O, yo, itu iyangnya berada di sebelah kiri. Ya, sama I itu adalah di sebelah kiri. Nah, sedangkan di huruf O, yo, U, yu, I itu iyangnya berada di atas. Ya. Cara penulisannya harus seperti ini, wajib seperti ini. Jadi kalau misalkan menuliskan huruf vokal itu harus ditambahkan dengan iyang, ya. Fungsinya apa? Iyang ini nanti akan bisa digantikan dengan konsonan. Itu nanti konsonan ada giok, ada nien, miem, dan lain-lain ya. Nanti saya kenakan. Nah, fungsinya seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Nanti ini akan menjadi sebuah suku kata ya. Jadi menjadi go. Seperti ini. Yang tadinya ini adalah o, ya, o. Setelah digabung dengan konsonan ditambahkan dengan go, g, menjadi go. Kenapa? Nah, iyangnya ini dihapus, digantikan dengan go, g, ya, menjadi huruf go atau jadi kata go, seperti itu. Oke, yang kedua kita lanjut ke vokal rangkap. Nah, vokal rangkap itu ada apa aja? Vokal rangkap itu ada 11. Ada 11 jenis vokal rangkap. Itu yang pertama ada e, ini bacanya ada e. Ini y. Ini ada e. Ini y, jadi e y e y. Jadi e sama e itu ada perbedaannya ya. Ini teman-teman bisa membacanya nanti kalau misalkan jadi kalau di dalam bahasa Korea itu vokal itu lebih seperti bahasa Jawa. Jadi O-nya ada 2, E, itu ada 3 ya. Jadi ada nomor 1 itu ada E, nomor 2 Y, 3 E. Yang harus teman-teman ingat itu adalah ini ya, yang benar-benar berbunyi E. Kalau misalkan teman-teman ingat ini, yang lainnya nanti bunyinya berarti E sama E ya. Kalau ini bunyinya E ya. Ini bunyinya E. Nah, kalau ini E. Ini E. Seperti itu. Yang baris keempat ada Y. Biasa. Jadi kalau huruf Y dalam bahasa Indonesia itu ada Y. Ada W. Nah, ini adalah W ya.
we, wo, we, wi, we, ei. Ya, ini dibaca ei. Oke. Nah, teman-teman ini harus dihafalkan, ada huruf vokal ya, vokal rangkap. Tadi yang kedua adalah vokal rangkap. Vokal rangkap ini harus dihafalkan, yaitu seperti ye, ye, wa, we, wo, we, wi, sama ei. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada konsonan tunggal. Konsonan tunggal itu apa? Konsonan tunggal itu seperti ini. Ini yang pertama adalah huruf G, ya. Teman-teman tidak usah fokus G atau K. Teman-teman cuma yang pertama itu adalah menghafalkan hurufnya dulu. Jadi ini adalah huruf G, ini adalah N, ini D, ya. Ini R. Ini adalah huruf R. Ini M. Ini B ya. Ini S. Ini ing atau NG dalam bahasa Indonesia itu eng. Ini J. Ini C ya, CH atau ca. Dalam bahasa Indonesia itu lebih ke ada hanya, ada ca. Ya, ini ada KH atau K, ya. Ini ada T, ada penekanan di dalam dada, itu seperti ada hanya, ada T. Ini ada P, ya, P, bukan P tapi P, ada penekanan dalam dada. Sini ada hiyat atau H. Nah, dari sini teman-teman menghafalkan ada yang pertama ada kiok. Kiok itu adalah huruf G. Kiok itu adalah huruf G. Yang kedua ada nien. Yang kedua adalah nien. Nien itu adalah huruf N. 3 ada diget. Diget itu adalah huruf D. Ada riel huruf R. Miem huruf M. Piep huruf B. Siet huruf S. Iyeng huruf eng. Jiet huruf J. Ciet huruf C, ca atau CH ya. Nanti bacanya ca. Nah, ini ada K bukan K. K ada hanya K. Ini ada T, P, H. Nah, seperti itu. Nah, contohnya teman-teman tidak perlu bingung yang pertama ini dibaca G atau K. Nanti ada penjelasannya ketika dia dibacanya K. Jadi yang pertama teman-teman harus hafal ini adalah huruf G, N, D, R, M, P, S, ing, eng, J, ca, K, T, P, ya. H, seperti itu. Nah, ini harus dihafalkan. Nah, yang keempat adalah huruf konsonan rangkap. Konsonan rangkap itu ada apa aja? Ada sangkiok ya. Sangkiok itu dari huruf K didobel. Jadi konsonan rangkap ya. Konsonan rangkap ini bacanya huruf K ya. Sedangkan diget dirangkap menjadi huruf T. Biep dirangkap menjadi huruf P. Nah, kalau yang ini tadi, yang ini P atau PH ya, P ya, piep itu adalah ada tekanan dalam dada. Sedangkan yang ini adalah P biasa. Ini ada sangsiet, itu ada S. Ini ada jiet, jadi sang jiet itu jietnya didobel, itu menjadi huruf C ya, huruf C. Nah, di dalam bahasa Korea itu bila teman-teman menggunakan suku kata
itu dari vokal konsonan, jadi konsonan sama vokalnya digabung, maka penulisannya seperti ini. Itu ada polanya. Jadi yang pertama itu adalah konsonan plus vokal. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi sudah menghafalkan A, nah kalau ditambah dengan konsonan, tinggal iyangnya ini diganti, misalkan dengan ga. Nah, penulisannya sama seperti huruf vokalnya tadi, yang ada iyangnya. Kalau misalkan di dalam suku kata, ya, di dalam suku kata itu teman-teman wajib menulisnya seperti ini, nggak boleh satu aja gini, nggak boleh. Nah, karena apa? Fungsinya ini tadi, iyang ini akan digantikan menggunakan G, ya, seperti ini. Akan digantikan dengan G atau dengan konsonan yang lain, misalkan sa, G. Nah, bagaimana kalau misalkan ini tadi kan hurufnya dari konsonan ke vokal itu ke samping ya, konsonan plus vokal seperti ini ya. Ini adalah hurufnya ke samping sesuai dengan vokalnya. Jadi kalau vokalnya A, ya sama ke samping. Jadi konsonan plus vokal. Sama dengan halnya O, ya, I, gitu. Nah, kalau misalkan vokalnya konsonan plus vokalnya itu ke bawah, konsonan plus vokal. Nah, ini seperti vokalnya tadi. Vokalnya adalah huruf O. Ya, huruf O iyangnya ini digantikan dengan konsonan yang lain, misalkan jiat menjadi jo, seperti ini ya, jo. Nah, ini ada u, ya penulisnya ya, sesuai dengan vokalnya menjadi ju, seperti ini, ditambahkan dengan jiat. Jadi iyang yang ini dirubah atau dihapus, digantikan dengan jiat atau konsonan yang lain, seperti itu. Nah, sekarang ada konsonan vokal plus konsonan. Jadi ada 3 konsonan, vokal, konsonan. Nah, penulisannya seperti ini ya. Jadi dari vokalnya tadi apa? Vokalnya misalkan O. Ya, di sini ada piep. Nah, piepnya ini nggak boleh ditulis seperti ini, itu nggak boleh. Ini contoh yang salah ya. Jadi piepnya itu menggantikan iyang menjadi bo. Nah, ditambahkan dengan ini namanya bacim atau akhiran ya, akhiran dalam sebuah suku kata. Nah, ini wajib penulisannya seperti ini. Nggak boleh teman-teman kalau misalkan menuliskan bol. Nah, di sini nggak boleh. Ini nggak ada. Dalam bahasa Korea itu seperti ini nggak ada. Ini wajib dituliskan di sini, di bawah ya. Nah, fungsinya seperti itu. Yang ini tadi. Nah, ini ada konsonan plus vokal. Plus vokal itu maksudnya tidak vokal tunggal aja ya, vokal rangkap juga berlaku ya. Kalau misalkan konsonan plus vokal itu ada konsonan misalkan sa ditambah dengan vokalnya u, i atau wi ya, menjadi sui, seperti ini penulisannya ya. Ini adalah konsonan plus vokal. Ini termasuk vokal rangkap ya. Ini adalah vokal rangkap. Ini vokal rangkap tambah dengan konsonan. Oke, dari sini udah paham ya. Nah, yang keempat itu adalah konsonan vokal konsonan. Nah, konsonan vokal konsonan seperti ini tadi. Ini tergantung vokalnya ya. Karena O ini, nah ini digantikan dengan konsonan yang atasnya so, s ya, siap ya. Jadi so, bawahnya ditambahkan dengan konsonan seperti ini. Nah, peraturannya harus seperti ini kalau misalkan menuliskan.
Oke. Sama halnya seperti kwon. Nah, kwon ini adalah konsonan, vokal plus konsonan. Jadi konsonan pertama adalah G, yang kedua itu adalah wo, ya, atau wo. Itu ditambahkan dengan nien menjadi gwon. Nah, dari sini udah bisa ya, udah paham teman-teman untuk cara penulisannya. Untuk pengerjaannya silahkan melancarkan tulisan-tulisan di bawah ini. Ya, ini ada penggabungan kata. Misalkan kiek ditambah dengan a menjadi ga, seperti ini. Nah, kiok ditambahkan dengan ya menjadi gya. Ya, terus seperti ini selanjutnya agar teman-teman lancar. Oke. Ini yang pertemuan kemarin ya, yang belum hafal Hangul, jadi perkenalan Hangulnya cukup sampai di sini. Nanti kalau misalkan ada yang belum mengetahui atau belum lancar, silakan Anda membaca contohnya yang di sini. Ada ane, yakan, otoke, yoja, uri, yuri, usan, yuri, asideda, Indonesia, ya. Seperti itu. Ini harus dibaca. Jadi teman-teman untuk melancarkan pelafalannya.